Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, apa pandangan Abang terhadap daerah-daerah tempatan itu? Memang kita ketika itu ada perdebatan-perdebatan, kenapa bukan kita sebut Melayu atau apa gitu. Apa yang Abang evaluasi kembali terhadap anak-anak tempatan? Bahwa kita anak tempatan ini harus bisa bersaing dari dunia apapun gitu. Ada pengacara yang bersidang, ada yang tidak bersidang, Bang. Tapi masalah hukum juga selesai. Itu gimana pandangan Ya, Abang? Camera! Running! 101, shot 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Pemuda Tempatan adalah tempat berkarirnya seorang anak muda yang kecil, besar, dan terus berkembang di daerah tempatannya. Dan orang-orang tempatan selalu saja merasa kehilangan daerah tempat yang mereka nyatakan tempatan itu. Nah, itulah keanehannya. Tetapi anak muda tempatan terus berjuang dalam keadaan apapun. Dan hari ini saya mengundang tokoh tempatan, anak muda tempatan, dan bergerak untuk anak-anak tempatan. Selamat datang Bang Hasanuddin Muda. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Abang pagi ini. Amin. Tapi janggut agak putih sedikit. Ini tanda kita dah tua. Dah tua. Tapi Abang tetap namanya muda karena Hasanuddin Muda. Oh ya, nama orang tua. Nama orang tua? Nama orang Ada farmnya muda. Farmnya muda. Kalau saya farmnya Hood. Siap, itu memang terkenal di Kepulauan Riau. Saya agak kilas balik Bang. Setidak-tidaknya saya katakan di awal tadi bahwa kita sebagai anak-anak tempatan dan berjuang untuk anak-anak tempatan, dan saya melihat Abang bersungguh-sungguh di sana. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, apa pandangan Abang terhadap daerah-daerah tempatan itu? Khususnya Batam ya? Ya. Jadi tempatan ya pemuda lokal gitu ya. Ya. Ini sebetulnya kita dirikan gagasan ini awal-awal reformasi dulu. Awal reformasi Batam ini kan daerah industri. Jadi sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 99 2000. Iya. Kita anak-anak tempatan, anak-anak Melayu, khususnya orang-orang Batam tak dianggap lah saya rasa. Semuanya tertinggal. Semuanya tertinggal, ada momentum reformasi, di situ saya menggagas, mengajak beberapa kawan-kawan untuk mendirikan sebuah persatuan, sebuah wadah untuk kita dapat berdiskusi, melakukan ya diskusi-diskusi apa sih ke depannya yang supaya kita bisa bersaing. Berkembangnya anak-anak tempatan. Siap. Begitu. Kalau begitu apa nama organisasinya? Walaupun saya sudah tahu, tapi kan pemirsa saya belum tahu. Ya. Nama organisasinya PERPAT, singkatan dari Persatuan Pemuda Tempatan. Memang kita ketika itu ada perdebatan-perdebatan, kenapa bukan kita sebut Melayu atau apa gitu. Kita tahu bahwa Batam ini kan banyak suku-suku ya, banyak suku. Ada Jawa, ada China, bahkan Bugis, Melayu. Jadi kalau kita sebut salah satu dari itu mungkin tidak pas menurut kami waktu itu. Makanya kita tempatan, setempat gitu. Kita mungkin mengadop bahasa-bahasa dari negara tetangga yang kita serumpun juga dengan Malaysia dan Singapura. Mereka menyebutkan tempatan putra atau lokal, tempatan. putra tempatan, kurang lebih begitu. Jadi yang dimaksud tempatan tentu adalah sebenarnya arealnya, bukan karena sukunya. Bukan, betul. Nah, apa yang menurut Abang perjuangan Bang Hasan ini yang rasanya pantas Abang untuk kenang dan merasa bahwa ada kepuasan tersendiri di situ? Ya ini lagi-lagi ya memang momentum waktu itu ya, momentum reformasi, ya kan, kita ajak kawan-kawan bahwa persatuan sangat penting ya, persatuan sangat penting, bahwa kita bisa berbuat di negeri kita sendiri. Kita sudah, orang tua kita sudah melepaskan hak-hak mereka atas tanah, terutama atas laut, atas segala macam. Namun pemerintah ketika itu tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Ketertinggalan ya, kesenjangan ketika itu memang membuat kami anak-anak tempatan ketika itu untuk bangkit gitu. Agak lemah lah ya. Gimana?
untuk bangkit itu agak sulit. Agak sulit, memang perlu kekuatan besar sebetulnya. Perlu semangat, perlu jiwa, perlu keyakinan. Nah, kalau begitu apa alat kontrol ataupun alat supportingnya bagi organisasi Perpat itu, sehingga kalau masyarakat melihat Perpat tiba-tiba menjadi sangat kuat? Ya, ini kan sudah terakumulasi ya. Protes-protes ya, ketertindasan waktu itu. Jadi ini kita kemas sedemikian rupa gitu. Kita kemas sedemikian rupa, kita melakukan aksi-aksi, kita melakukan demonstrasi-demonstrasi ketika itu. Nah, sehingga masyarakat, sehingga pemerintah melihat kita, sehingga pemerintah mendengar kita. Bahwa kami ada, bahwa masyarakat tempatan itu ada. Kami punya hak yang sama dengan kawan-kawan yang dari luar. Jadi abang mengkolektifkan emosional tempatan, Siap. kemudian emosional itulah yang membuat modal besar bagi bangkitnya Perpat itu. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah, 20 tahun lebih sudah berjalan. Karena kalau kita lihat 99 sekarang sudah 20 tahun 2021. Iya. Tanpa disadari tentu abang juga sudah tidak berada di situ sebagai ketuanya, karena saya tahu abang kan ketua yang pertama di Perpat itu. Betul, yang pertama. Nah, sekarang kan sudah berjalan dan abang bilang tadi sudah tak muda lagi. Nah, regenerasi terus berjalan, perubahan terus berjalan. Nah, kekinian hari ini, apa yang abang evaluasi kembali terhadap anak-anak tempatan? Ya, yang pertama sebetulnya sekarang ini kita perlu adakan revolusi pendidikan sebetulnya. Revolusi pendidikan. Nah, itu menarik. Jarang orang bicara revolusi terhadap pendidikan. Karena pendidikan selalunya evolusi, Bang. Lamban ya. Lamban ya. Makanya kita anak-anak muda ini harus revolusi gitu. harus cepat. Iya. Jadi kenapa kita tertinggal zaman kurang lebih 20 tahunan ya masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Waktu itu yang sarjana, Iya. yang asli tempatan mungkin bisa dihitung dengan jari. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan sudah banyak dan harus dihitung dengan kalkulator? Tidak juga. Jadi alhamdulillah ya sudah mulai sadar gitu. Ada peningkatan SDM. Ada peningkatan SDM, sumber daya dari S1, S2. Dan ini harus tidak berharap kepada 1-2 orang seperti awal-awal perjuangan dulu gitu kan. Seperti awal-awal perjuangan dulu. Jadi kalau sekarang ya revolusi pendidikan itu ya semua kita, anak-anak muda kita, para orang tua juga harus punya kesadaran bersama bahwa pendidikan ini nomor 1. Jangan lagi kita melaut atau berkebun atau apa cukup hanya untuk makan, jangan begitu. Kita harus cukup dengan ilmu pendidikan, dengan jenjang-jenjang sekolah dari pendidikan biasa, tinggi dan pendidikan ke S2 dan sebagainya gitu. Jadi berpikir jangka panjang. Jangka panjang lah, harus visioner lah. Dalam tempo 20 tahun itu saya melihat perjuangan abang tak pernah lelah untuk memperjuang katakanlah tadi Perpat dengan anak tempatan dan ada dalam tanda kutip penindasan. Dan hari ini saya lihat abang juga tetap dalam posisi itu walaupun secara langsung tidak berada di organisasi Perpat itu. Maksud saya abang hari ini menjadi advokat. Nah, itu kan juga membela kaum yang lemah. Kenapa abang tiba-tiba tertarik? Apakah memang persoalan hukum bagi anak tempatan atau bagi Kepulauan Riau ini masih bermasalah? Sebetulnya kalau menjadi advokat ini sebetulnya cita-cita lama nih, Bang. Cita-cita lama. Cita-cita Jadi lama. dia bukan tertinggal, tidak diseriuskan karena perjuangan di lapangan tadi, ya, di lapangan tadi, tidak Jadi, secara formal. Dari awal kan saya tamat tahun 96 ya. Nah, ya ketika itu kan di Batam belum ada kampus juga. Tamat 96, mimpi saya memang jadi penegak hukum. Ya, kalau nggak jadi jaksa, jadi hakim atau jadi advokat. Nah, ya setidak-tidaknya jadi pegawai lah. Terus terang saja. Lagi-lagi momentum reformasi ini yang membuat saya mengerjakan atau dapat tugas baru gitu, tugas baru. Tahun 99 saya melamar, Bang, ke Pemko. Ke Pemko. Seleksi awal aja nama udah nggak masuk. Heran, apa yang kurang? Itu salah satu penyebab juga waktu itu tahun 99 masih caretaker pemerintah Kota Batam waktu itu. Nah, akhirnya disitulah timbul terus gitu.
dalam perjalanannya kita dapat penugasan dari Perpat lah, katakan saya ketua Perpat waktu itu ya punya tanggung jawab besar. Bagaimana kita bisa eksis, bagaimana kita bisa diperhitungkan, bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Kota Batam, membangun Kepulauan Riau gitu. Jadi saya abaikan dulu jadi penegak hukum atau advokat. Tapi tetap membantu masyarakat. Tetap. Nah, karena kan baik advokat maupun Perpat fokusnya pasti kepada masyarakat yang tertindas. Betul. Jadi kita pun sekarang Perpat pun sudah ada LBH juga. Iya, abang ada di situ? Ada di situ. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga direkturnya di situ. Alhamdulillah. Nah, kita akan mengadvokasi gitu ya, pendidik masalah hukum kepada masyarakat kita dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Kita juga akan membantu karena misi LBH ini kan kemanusiaan, Bang. Betul. Kemanusiaan dan sosial gitu ya. Jadi abang tak jera-jera lah, baik secara formal maupun non formal, tetap berada bagaimana membantu bantuan hukum pada masyarakat. Siap. Nah, pada posisi sekarang ini dengan LBH Perpat, dalam kacamata besar lagi, apa abang memandang hukum di mata abang yang abang bisa bantu kepada masyarakat itu? Oke, jadi kalau saya melihat LBH ini ada dua hal yang jadi fokus. Kita tak boleh hanya terfokus pada bantuan hukum, maksud saya seperti legitasi non legitasi atau persoalan-persoalan hukum ketika masyarakat atau siapapun yang tersandung masalah hukum, tapi lebih kepada edukasinya gitu. Lebih kepada edukasi. Pra sebelum orang gitu. Jadi bagaimana hukum itu dan segala macamnya. Jadi ada upaya pencegahan. Iya. Mereka paham hukum sehingga mereka tidak melanggar. Sebelumnya kan mereka tidak tahu ini salah atau tidak. Terutama masyarakat kita nelayan di ketika mancing di laut segala macam. Mereka nggak tahu sebetulnya mereka itu salah secara hukum karena itu sudah tradisi dari orang tua. Tapi dengan kita berikan edukasi atau pendidikan hukum yang secukup-cukupnya, ya mungkin mereka lebih tahu. Mereka kadang-kadang melewati batas zona perbatasan antara Malaysia, Singapura, Indonesia. Mereka kalau dulu kan tidak ada masalah kalau dulu. Udah biasa smoke lah. Udah biasa smoke, ya kan, bebas saja, ya kan. Iya. Batam, Singapura atau Batam, Johor Bahru. Perumpamaan seperti itu. Jadi LBH tidak setakat memberikan bantuan hukum bagi orang yang sudah tersandung persoalan hukum, tapi lebih luas dari itu. Bang, ada satu apa namanya, Bang ya? Ada satu semacam di masyarakat itu bilang ada pengacara yang bersidang, ada yang tidak bersidang, Bang. Tapi masalah hukum juga selesai. Itu gimana pandangan Abang? Hukum tertinggi kan adalah kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan. Ini non pidana ya sebetulnya. Karena pidana itu tak bisa dinego-nego. Pidana itu ya yang bersalah ya harus dihukum gitu kan. Tapi kalau persoalan-persoalan non pidana saya kira bisa dikomunikasikan gitu kan. Contoh hukum-hukum perikatan, perjanjian, bagi-bagi harta segala macam ya lebih kepada hukum orang lah gitu ya. Tapi kalau pidana nggak boleh. Jangan sampai pemahamannya jadi salah kaprah gitu. Pidana nggak boleh, apalagi korupsi. Tak ada damai dengan korupsi. Tak ada damai Abang dengan korupsi. Berani membela koruptor? Calon koruptor. Karena kan dia belum terpidana. Tersangka misalkan. Hak hukumnya kita boleh bela. Hak hukumnya. Jadi yang tak boleh dibela apa? Ya kesalahannya tak boleh kita bela. Kesalahannya yang tak boleh. Tapi hak dia mendapatkan hukum, pembelaan hukum, ya itu patut kita bela. Patut dari sisi hukum acaranya, ya kan? Dari sisi pemeriksaannya, dari sisi perlakuan ini, perlakuan itu kan ada hukum acara pidana. Tapi juga. Karena stressing abangnya orang tempatan, kita doakan jangan ada orang tempatan jadi koruptor. Janganlah, jangan sampai. Jangan sampai abang membela orang tempatan yang bakal menjadi koruptor. Jangan sampai lah. Nah, tapi walaupun abang mempunyai hak dan mempunyai kewajiban juga untuk melakukan pembelaan karena tugas sebagai advokat. Sebagai advokat, ya. Iya. Profesionalisme lah. Jadi kalau kita bicara profesional yang abang katakan tadi, pada sampai hari ini,
Apa yang menjadi tekad abang untuk abang menunjukkan abang itu adalah orang yang profesional di bidang hukum? Ya ini kan lagi-lagi ini dari cita-cita awal, cita-cita dasar ini kan, ya, bahwa kita anak tempatan ini harus bisa bersaing dari dunia apapun gitu. Contoh negara-negara maju ini kan hukumnya sudah berjalan dengan baik. Iya. Ya, advokat atau pengacara di luar negeri itu sangat disanjung tinggi. Nah, makanya ada istilah opsium nobile itu kan, jabatan terhormat gitu kan. Nah, itulah opsium nobile gitu istilah dalam dunia pengacara. Jadi memang zaman-zaman dulu itu kan memang posisi pembela ini, advokat ini memang dijunjung tinggi gitu. Iya. Nah, jangan sampai hari ini terjadi hal-hal yang justru merendahkan, Mencederai dari jabatan yang terhormat itu. Betul sekali, jangan Luar sampai. biasa. Hari ini abang mencapai cita-cita untuk menjadi salah seorang yang menduduki jabatan terhormat. Amin, amin, amin. Dan tentu kehormatan harus dijaga. Dan kalau bicara kehormatan, cakap kita ditakkan tak habis-habis. Nah, pada penghujung, silakan kalau abang ingin menyampaikan apa saja dalam pandangan abang, dalam perspektif abang, atau bicara tentang LBH Perpat. Silakan bang. Ya. Ya, jadi LBH Perpat hadir ini sebetulnya lagi-lagi ini cita-cita lama ya. Jadi kepada masyarakat siapapun yang perlu bantuan hukum, ya kita tanpa pungut bayaran. Alhamdulillah. Kita tanpa pungut bayaran, datang saja ke kantor LBH. Kita ada beberapa orang di sana yang punya tekad atau komitmen tinggi untuk mengabdi di LBH karena tidak ada uang di sini, tidak ada pembayaran di sini. Itu kepada kawan-kawan yang saya ajak. Jadi kami mohon doa restu lah dari masyarakat Kepulauan Riau. Apalagi ini akhir-akhir ini kita dihadapkan ya dengan peristiwa-peristiwa penting ya. Ya mungkin ada pelantikan sana, pelantikan sini. Ya ini juga hati-hati juga. Saya pesan juga kepada seluruh bukan hanya pemimpin tapi juga pegawai-pegawai ya. Jangan sampai ini di awal pemerintahan yang baru ini minta jabatan sana, minta jabatan sini. Ingat di sana itu tak enak. Di dalam tak enak. Itu karena KPK di mana-mana kan kita tahu. Iya. Terima kasih bang. Baik. Kalau saya lihat tadi pemikiran abang, satu tekad abang, kalau hukum jelas bantu hukum. Tapi kalau cakap, Jangan tak cakap. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.